Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gus Jago Mado Dantara dari kelompok 1 ingin menjelaskan soal dari bab 10 nomor 1, yaitu berapa 1 juta dolar yang akan dikirimkan 20 di masa depan yang layak hari ini jika tingkat bunga 20%. Nah, dari itu kita akan mencari dulu sennya, di mana kita akan menggunakan yaitu tabel 10.1. Pada tabel 10.1, kita akan mengetahui dulu pada baris pertama itu adalah bagian tahun yang dikirimkan. Kemudian pada kolom pertama di tabel, yaitu adalah tingkat bunga atau persenan pada bunga. Kita mencari dulu sennya yang didapat dari 20 tahun di masa depan dengan bunga 20%. Kita mencari dulu tahun 20 tahun di tabel tersebut. Ini 20 tahun pada tabel tersebut, saya akan membloknya dengan mengganti warna merah. Kemudian kita akan mencari 20% bunga ya. Kita mencari 20%, ketemu 20%. Kemudian kita akan menemukan berapa sen yang dihasilkan dari 20 tahun di masa depan dengan tingkat bunga 20%. Nah, ini. Kita mendapatkan 0,3. Berarti kiriman 20 tahun di masa depan yang layak dengan hari ini dengan tingkat bunga 20% adalah 3 sen. Di mana 3 sen tersebut dapat diartikan menjadi 0,03. Kalian pasti bertanya kenapa bisa 0,03? Itu kenapa $1 itu diartikan sebagai 100 sen. Yang berarti 3 sen adalah 3 dibagi 100. Yang kemudian kita mendapatkan 0,03. Nah, setelah kita mendapatkan sen yaitu 0,03, kita dapat mengalihkannya dengan 1 juta yang dikirimkan awal. Berarti 0,03 dikali dengan 1 juta dolar mendapatkan hasil yaitu 30.000 dolar. Nah, itu dia hasil dari berapa 1 juta yang akan dikirimkan 20 tahun di masa depan yang layak hari ini. Jika tingkat bunga 20%, hasilnya adalah 30 dolar, 30.000 dolar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Winaldi Prasetya, NIM 19075111158. Saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 2, yaitu ketika suku mengenai apakah kendala anggaran antar waktu datang lebih curam atau menyanjung. Bisa dilihat pada gambar sebelah sini, garis yang hitam tebal ini adalah batas anggaran, yaitu garis yang menunjukkan kombinasi konsumsi yang terjadi hari ini dan kedepannya oleh konsumen. Itu bisa dilihat dari pendapatan dan suku bunganya. Ketika suku bunganya naik, maka akan mengubah batas anggaran menjadi lebih curam. Karena peningkatan tersebut akan membuat konsumsi baru yang menggeser batas anggaran ke arah yang lebih negatif, yaitu min 1 plus R. Nah, dapat disimpulkan bahwa kemiringan batas anggaran antar waktu sama dengan 1 plus R. Dengan demikian, suku bunga meningkat memutar garis anggaran di sekitar endowment. Kemiringan menjadi lebih negatif atau posisi yang lebih curam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Cantika Sastrawan, NIM 19075111273. Di sini saya akan menjelaskan soal dari bab 10 nomor 3. Soalnya yaitu, buatlah asumsi bahwa barang merupakan pengganti yang sempurna dalam studi pembelian antar waktu. Jadi, asumsi bahwa barang merupakan pengganti yang sempurna adalah tidak valid atau tidak benar. Sebab, jika barang merupakan pengganti yang sempurna, maka konsumen hanya akan membeli barang yang lebih murah. Makanan yang tersedia di tahun ini tidak bisa menjadi pengganti yang sempurna di tahun depan. Hal itu disebabkan oleh adanya perubahan tingkat bunga yang disesuaikan dengan konsumsi masa depan. Jika tingkat tersebut lebih tinggi, mereka akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak di masa depan daripada di masa sekarang. Dalam studi pembelian makanan antar waktu, ini berarti konsumen hanya membeli makanan dalam satu periode, di mana mungkin hal tersebut tidak terlalu realistis atau efisien. Terima kasih.
Baik, selamat siang Bapak dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Eka dari Siwa Mentara, NIM akhir 303. Saya di sini akan membahas soal nomor 4 dari bab 10 yaitu intertemporal choice. Di mana soal nomor 4, seorang konsumen yang pada awal pemberi pinjaman tetap menjadi pemberi pinjaman maka setelah penurunan suku bunga. Apakah konsumen ini lebih baik atau lebih buruk setelah perubahan suku bunga? Jika konsumen menjadi peminjam setelah perubahan, apakah ia lebih baik atau buruk? Di sini kita bisa lihat terdapat dua kasus, yang dimana kasus pertama, konsumen tetap menjadi pemberi pinjaman walaupun terjadi penurunan suku bunga, dan kasus kedua, konsumen beralih menjadi peminjam setelah perubahan tersebut. Kemudian pembahasan dari kasus yang pertama, jika konsumen tetap menjadi pemberi pinjaman setelah penurunan suku bunga, maka konsumen ini akan menjadi lebih buruk karena konsumen harus memilih titik yang dia bisa pilih di bawah suku bunga lama, tetapi konsumen cenderung memutuskan untuk tidak memilih titik tersebut. Kemudian di kasus kedua, jika konsumen menjadi peminjam setelah perubahan, maka ia memilih titik sebelumnya tidak tersedia yang tidak dapat dibandingkan dengan titik awal, karena titik awal tidak lagi tersedia di bawah batasan anggaran baru. Dan oleh karena itu, perubahan dalam kesejahteraan konsumen tidak diketahui. Kita juga bisa memisalkan dalam sebuah contoh dari kasus yang pertama, misalnya Mr. Y pemberi pinjaman, sedangkan Mr. X adalah peminjam. Mr. Y memberi pinjaman sebesar 1 juta rupiah dan suku bunga 10%. Maka Mr. X akan membayar atau mengembalikan uang sebesar 1.100.000 rupiah, yang dimana uang pokoknya adalah 1 juta dan untung dari bunga tersebut adalah 100.000. Kemudian terjadi penurunan suku bunga menjadi 5%. Di sini otomatis Mr. X akan membayar atau membayar uang sebesar 1.050.000, yang dimana uang pokoknya adalah 1 juta rupiah dan untung dari bunga tersebut adalah 50.000. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa konsumen tersebut menjadi lebih buruk karena penurunan suku bunga atau bisa dibilang menjadi penurunan keuntungan. Kemudian misalnya dalam kasus kedua, Mr. Y menjadi peminjam dan Mr. X adalah pemberi pinjaman. Mr. Y meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 10%, yang dimana Mr. Y akan mengembalikan uang ke Mr. X sebesar 5.500.000 dengan uang pokok 5 juta dan untung dari bunga tersebut adalah 500.000 rupiah. Di sini karena si Mr. Y beralih dari seorang pemberi pinjam menjadi peminjam untuk pertama kalinya, maka di sini kita tidak bisa tarik kesimpulan dan tidak kita bisa bandingkan bahwa konsumen ini lebih baik atau lebih buruk karena terjadinya kondisi perubahan suku bunga. Jadi otomatis tidak ada perbandingan konsumen lebih baik atau lebih buruk dengan adanya perubahan suku bunga tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan agar lebih cepat karena waktu tidak menentu berapakah nilai $100 satu tahun dari sekarang jika suku bunga 10%, berapakah nilai jika tingkat bunga 5%. Nah, dari itu kita akan mencari dulu tahunnya, yaitu di baris pertama itu tahun rate, yaitu 1. Karena ditanya 1 tahun, berarti kita menggunakan 1. Kemudian menggunakan 10%, kita mencari di kolom 10. Yaitu kita mendapatkan 91 sen. 91 sen sama dengan 91 dibagi atau per 100 sama dengan 0,91 dengan dikali dengan mencari hasil 10%, $100 setahun ini dengan suku bunga 10%, kita mengalikannya itu 0,91 dikali dengan $100 mendapatkan $91. Dan kedua yaitu 5%. Kita mencari rate-nya sama seperti tadi. Kita mencari 5 mendapatkan 95 sen. 95 sen sama dengan 95 per 100 atau dibagi 100 mendapatkan 0,95. Dengan mencari hasilnya itu 100 atau 0,95 dikali dengan 100 mendapatkan hasil $95. Nah, kemudian dari itu hasilnya berapa nilai $100 setahun dari sekarang jika suku bunga 100, yaitu adalah hasilnya $91. Kemudian berapa nilai jika tingkat bunga 5%, berarti hasilnya adalah $95. Terima kasih.